Israel terus memblokir jalur suplai medis penting ke Gaza. Sejumlah profesional medis terkemuka dan seorang pengacara Amerika Serikat telah menulis sebuah surat terbuka yang menunjukkan bahwa otoritas pendudukan Israel terus memblokir perjalanan pasokan medis penting ke jalur Gaza yang terkepung. Menurut mereka, hal ini merupakan hukuman kolektif bagi warga Palestina di daerah kantong pesisir tersebut. Surat tersebut awalnya dikirim ke sebuah jurnal medis, yang telah menerbitkan surat serupa dan tidak menanggapi para penandatangannya. Hal ini, menurut mereka, merupakan tanda pengabaian yang mengkhawatirkan terhadap masalah ini. Jalur Gaza telah berada di bawah blokade yang diberlakukan oleh Israel dan sekutunya selama 17 tahun. Wilayah itu digambarkan oleh Perdana Menteri Inggris saat itu, David Cameron, sebagai kamp penjara. Itu terjadi pada tahun 2010, dan situasinya semakin memburuk bagi 2,4 juta warga Palestina di Gaza sejak saat itu. Teks lengkap dari surat tersebut adalah sebagai berikut, Kementerian Kesehatan di jalur Gaza bergulat dengan dampak kumulatif yang merusak dari pengepungan Israel atas Gaza yang diberlakukan sejak tahun 2006. Pada tahun 2022, pengiriman pasokan medis penting ke rumah sakit umum dan swasta yang mengalami kesulitan ditolak atau ditunda. Hal ini berdampak pada, misalnya, impor mesin sinar X, alat kalibrasi untuk mamogram, kateter intervensi, monitor video digital, dan unit pencitraan bergerak untuk bedah umum dan ortopedi. Semua peralatan tersebut membutuhkan izin Israel untuk dikeluarkan dari pemasok di tepi barat dan dikirim ke jalur Gaza melalui perbatasan yang dikuasai Israel. Kementerian Kesehatan memperkirakan bahwa sekitar 50% pasien di jalur Gaza telah terpengaruh oleh kurangnya peralatan medis. Secara historis, Israel telah mempertahankan kelangkaan obat-obatan dan pasokan laboratorium yang terkendali di bawah kebutuhan di Gaza, bahkan ketika obat-obatan dan pasokan laboratorium tersebut disumbangkan secara amal. Siaran pers Kemenkes baru-baru ini mencatat bahwa pengetatan blokade Israel memperparah masalah kelangkaan dan ketidakpastian kronis yang dihadapi Kemenkes dan membahayakan perencanaan dan penyediaan layanan. Situasi ini menyebabkan pasien mencari diagnosis dan perawatan khusus di luar jalur Gaza. Menurut laporan PBB tahun 2022, 2067 pasien mengajukan permohonan perawatan di luar Gaza di rumah sakit spesialis di tepi barat dan Yerusalem, dan 868 permohonan, 42%, ditunda atau ditolak. Pasien dengan kanker, penyakit jantung, stroke, dan patah tulang yang kompleks menghadapi nasib buruk akibat penundaan untuk mendapatkan tes diagnostik dan memulai pengobatan, termasuk operasi. 10 pasien, termasuk seorang bayi, ditolak untuk mendapatkan perawatan yang berpotensi menyelamatkan nyawa dan telah meninggal sejak awal tahun 2022, sebagai kekuatan pendudukan yang mengendalikan kehidupan Palestina. Israel terus mengabaikan kewajibannya dalam hukum kemanusiaan internasional untuk memastikan hak-hak dasar masyarakat Gaza atas perawatan kesehatan. Hal ini telah terjadi secara normal dan merupakan praktik politik juga di masa damai, selama hampir 17 tahun. Keberlangsungan tindakan kolektif yang menyengsarakan, lamanya dan kesengajaan dari sistem tersebut, dalam sudut pandang hukum mengabadikan kejahatan hukuman kolektif, kejahatan perang satu, dan menyiratkan tanggung jawab negara dalam pencegahannya. Sistem kriminal dari blokade Gaza harus dihapuskan di segala bidang. Baru-baru ini dan secara nyata, beberapa partai politik dan anggota parlemen di Knesset Israel yang baru, siap untuk melangkah lebih jauh, bahkan mengutarakan niat genosida, termasuk mengancam untuk segera menghancurkan Gaza. Sementara itu, langkah-langkah hukuman kolektif telah ditingkatkan di semua wilayah Palestina lainnya, termasuk penggusuran, penghancuran perumahan, pemindahan, penahanan sewenang-wenang, penghukuman terhadap para tahanan, penghancuran tanaman dan lahan pertanian, dan penghalangan terhadap petugas medis dan ambulans untuk membantu mereka yang terluka. Semua ini berdasarkan etnisitas dan semuanya sesuai dengan definisi hukuman kolektif. Impunitas Israel terus didukung oleh kelambanan yang memalukan dari komunitas internasional dalam situasi ini. Pola ini belum dan tidak akan berubah hanya dengan kata-kata kecaman, tetapi membutuhkan tindakan nyata untuk menghapus blokade Gaza dan untuk melindungi nyawa warga Palestina.
Dalam kasus hukuman kolektif, memang ada mandat bagi semua negara untuk bertindak dengan segala cara yang tersedia. Sementara itu, sebagai profesional di bidang kesehatan dan hukum, tugas kami adalah menyajikan fakta-fakta yang kami saksikan dan paradigma yang menggambarkan penderitaan rakyat Gaza. Isi dari artikel ini telah dipresentasikan ke sebuah jurnal medis, namun tidak diterima untuk dipublikasikan. Sebuah tanda pengabaian yang mengkhawatirkan, tabel I, asli dari 2 halaman untuk disebarkan ke publik oleh Kementerian Kesehatan Gaza. Konferensi pers 4 Januari 2022. Referensi 1. Hukuman kolektif adalah hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada suatu kelompok atas tindakan yang diduga dilakukan oleh anggota kelompok tersebut, yang dapat berupa kelompok etnis atau politik, atau hanya keluarga, teman, dan tetangga pelaku. Hukuman kolektif dilarang oleh perjanjian dalam konflik bersenjata internasional dan non-internasional, lebih khusus lagi Pasal 3 Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan 2. Blokade Gaza saat ini telah dikritik oleh Komite Palang Merah Internasional, dalam sebuah laporan PBB, dan oleh berbagai organisasi lainnya sebagai hukuman kolektif yang ditujukan kepada Palestina. PBB mengutuk kejahatan perang di Gaza, BBC News. 16 September 2009.